kalau bisa jangan dengerin musik subliminal karena kita nggak tahu real isinya apa, ya kan. Walaupun misalkan di situ dibilang buat ya misalkan yang paling rezeki. Ya paling sering kan adalah IM ya. Kalau kalian banyak dengerin video-video pilih kartu yang kemudian hasilnya buruk, itu juga bisa tersugesti loh kalian. Oh ternyata gue nggak cocok sama dia. Akhirnya bangun-bangun bisa nangis-nangis sendiri tuh. Itu bisa terjadi juga. Jadi lagu itu iya ada, makanya bikin orang addicted sama lagu itu, gitu. Harusnya Christmas itu adalah tentang hari kelahiran Yesus. Iya harusnya, ya. Tapi jadi lagu cinta kan? Facebook ini kan bukan satu platform yang khusus musik ya. Dalam artian kan dia campur. Facebook kan sudah mengakui sisi WhatsApp. Oh iya. Facebook juga ngakui sisi Instagram. Oke. Instagram sudah ada Instagram Reels. Ya. Oke. Kecuali Google yang punya YouTube. Ada YouTube Short. Nah, itu gimana kalau yang itu tuh? Ya, ada platform lain yang lagi viral juga. Yang kalau anak muda, nggak usah anak muda deh, ibu-ibu ya kan, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek semua juga nonton. I can read your mind. Emang leader ya. Yang tapi beda ya kalau yang dua platform tadi kan dari negara adidaya, yang sekarang negara adidaya yang lain. Tapi saingannya. Halo, ketemu lagi dengan saya Luis Damian. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua. Dan kali ini segmen berikutnya bersama Z Moonlight Affirmation. Oke, dan gue jujur ngomong aja belum tahu sih ini segmen ini mau ngomongin soal apa. Karena itu ada di saya. Ya, karena ini segmen spesial. Z mau bahas satu fenomena yang luar biasa banget, yang gue sendiri sempat kaget ketika Z tadi announce gitu loh. Emang ada gitu ya. Dan dia nggak tahu sama sekali tuh ada. Gue nggak tahu, gue jujur sih. Makanya gue jadi makin kepo ya. Jadi sebenarnya segmen ini benar-benar kepo. Mengisi kekepoan gue. Ya, menjawab kekepoan gue. Mau tahu apa? Check this out. Oke, teman-teman, ada beberapa orang kaya yang terlahir dia tuh dari keluarga kaya, terus udah terlahir di keluarga kaya, dia juga pinter, terus habis itu dia jadi orang sukses banget. Contohnya yang punya Facebook, Mr. Mark Zuckerberg, whatever, Bill Gates, beberapa singer seperti Jay-Z sama istrinya Beyonce, dan masih banyak lagi orang-orang yang terkenal ya, termasuk salah satu presiden di sebuah negara juga yang memang lahirnya udah anaknya wong duwe, terus gedenya duwe banget gitu. Waduh, medoe metu cuk. Metu ya. Metu cah, nggak boleh cuk ya. Karena metu cah. Kok nyebut label? Salah ya. Monggo. Enggak. Jadi mereka ini teori konspirasinya adalah mereka dicurigai sebagai lizard people. Lizard, why lizard? Kenapa namanya kok lizard sih? Ini nanti ada di sini nih gambarnya. Lizard people. Contohnya si Mark Zuckerberg. Wajahnya itu seringkali diganti kepalanya dengan kadal. Jadi beberapa orang percaya, dan ada orang juga yang sangat ahli-ahli. Saya lupa namanya siapa. Itu juga pernah menyebutkan tentang hal ini. Bahwa lizard people atau orang-orang ini itu memang sudah terlahir dan sudah mempunyai kepintaran tertentu karena dia itu adalah alien. Dan alien ini datang dari planet yang planetnya di mana mereka ini ya orang lizard gitu. Jadi mereka terlahir di dunia ini ya tetap membawa darahnya si lizard ini, membawa darahnya si kadal ini, dan dia bisa banget untuk rule atau rule itu apa ya? Menguasai dunia. Oke, kalau kita ngomong kayak begitu, mungkin nggak nih kan salah satu teman yang kita kenal juga
Willy Trianomali ya, dia reinkarnasinya kan katanya alien, iya kan? Sama gak sih? Kalau lizard people dengan alien gini, mereka ini juga kita sebut sebagai alien. Aku ya menyebutnya sebagai alien ya, karena lizard people ini juga datangnya not from this earth, nggak dari dunia ini. Cuma kan sama halnya kayak kita tuh kan ada yang berasal dari A dan punya tujuan A, yang berasal dari B dengan punya tujuan B, dan planet-planet itu ada banyak gitu loh. Me, myself, aku juga bukan datang dari bumi ini. Aku juga bukan Earth seed, aku star seed. Apa itu? Apa meneh kuwi? Star seed adalah mereka yang terlahir di planet lain jauh sebelum mereka terlahir di bumi ini. Dan meskipun mereka terlahir di planet lain, terus habis itu mereka rebirth atau terlahir lagi di bumi ini, dia tetap membawa darahnya si star seed itu. Aku juga selalu merasa aku bukan bagian dari bumi ini, tapi I love the earth. Aku mencintai bumi ini. Kalau earth seed itu dia yang terlahir di bumi ini aja, gitu. Ya seed, benih, earth seed. Gua tahu lu star seed, earth seed itu dari mana? Bukan earth seed ya, Seed ya. Salah nanti ya. Itu biasanya kalau star seed itu dia punya apa ya, satu masa di mana, nggak satu masa, beberapa masa di mana dia ngerasa capek berada di bumi ini, dia ngerasa pengen menyudahi hidupnya, dia ngerasa lelah ngeliat fenomena di bumi ini, dia nggak suka dengan orang-orang yang mungkin kayak lu kenapa sih lu harus hidupnya hedon-hedon begini gitu. Jadi ada hal-hal yang secara materi itu materialis begitu, itu kita nggak suka gitu. Itu yang terjadi sama diriku. Aku memandang bumi ini seperti ini, nggak seperti ini yang aku mau. Aku lebih suka peaceful. Nah itulah gambaran dari planetku sebelumnya gitu. And I'm not coming from this planet. Dan itulah sebabnya aku jadi seorang tarot reader. Kenapa aku berbeda? Ada teman saya yang bilang, tapi kamu aneh sih gitu. Dan I was like, ya memang aku aneh, but it's fine gitu. Kalau daripada aku nggak aneh, aku sama dengan kalian semua, mau bagaimana, orang aku emang beda. Memang betul aku dilahirkan oleh ibuku, dan ibuku adalah manusia gitu kan, dan aku adalah memang manusia. Aku manusia coy, jariku 5, kakiku juga 5 jarinya. I mean like ya, aku purely manusia, tapi I do have that blood gitu. Jadi I feel like aku memang half alien, tapi planetku di sana adalah planet yang sangat bersinar dan mempercayai toh, either you believe it or not ya. Ada yang percaya, ada yang tidak gitu loh. Tapi di planetku dulu di sana itu aku udah dibekali dengan kepintaran. Itu sebabnya ketika aku lahir di bumi ini, first of all aku belajar dari keluargaku memang bisa bahasa Chinese Teochew. Di luar aku bicara bahasa Jawa, aku bicara bahasa Indonesia, aku bicara bahasa Inggris, kemudian aku belajar bahasa Mandarin, aku bisa bahasa Mandarin. Aku pernah belajar sedikit bahasa Prancis, dan aku sangat menyukai bahasa Spanyol gitu loh. Dan aku bicara sama temanku yang dari Spanyol, dari Meksiko, dari I don't know, Madrid ya, dari Madrid. Itu ketika aku mau belajar, aku bicara bahasa Spain sama mereka, itu mereka kayak wow, lu bisa gitu. I was like, ya dong, dari nonton gitu aja, dari nonton atau dari baca beberapa literatur gitu. Kenapa how it can be, kenapa bisa sehebat itu gitu loh. Dari kecil aku udah dibilang kayak, oh kok super smart, pinter gitu ya. Aku kuliah di Taiwan, aku dapet juara 1 gitu. Ya memang itulah, karena aku memang masih carry the blood, alien blood itu gitu lah. Emang aku masih carry itu, masih bawa itu. Nah, orang-orang yang super pinter itu, super pintar, super smart, dan super hebat, yang kayak di dunia ini dia terlahir udah dapat privilege itu, kayak Mr. Mark ya, itu adalah lizard people. Nah, bedanya lizard people sama starseed itu apa? Maksudnya kalau starseed, kalau kita bahas kan sama-sama alien nih, basicnya. Kita ngomong alien, kita samain persepsi dulu ya. Dalam artian alien itu berarti bukan makhluk bumi, ya alien ya. Nah, starseed kan lu bilang lu lahir di ya reinkarnasi yang lalu, lu lahir di planet lain lah ya, bukan planet bumi. Nah, sekarang lu ada di planet bumi memang. Nah, apa bedanya sama lizard people nih? Kalau lizard people itu memang orang-orang yang memang sudah dibawa di bumi ini, dan dia kayak punya mission gitu. Dia punya mission untuk
rule the world. Kalau kita yang Starseed ini, kita itu punya mission untuk save the world. Beda dong. Okay. Gitu. Kita Karena harus gue rule dari, the world. gue potong. Karena dari tadi gue coba mencerna gitu kan, soal Starseed dan soal Earthseed tadi, terus habis itu soal si Lizard People ini gitu kan. Kalau misalkan kayak, si Mark ngomong, lah kan gue juga save the world. Kalau nggak ada Facebook, gimana orang bisa saling berkomunikasi sama lain misalkan begitu. Dan apalagi kita yang Earthseed juga pakai medianya si Lizard People itu untuk melakukan sesuatu kan. Nah, tapi gini, kita tuh perbedaannya adalah kita tuh memang kita ada di dimensi ini, kita ada di bumi ini ya, dan kita memang pakai tubuh ini ya, kita pakai skill ini ya. Tapi kita itu memang kita udah punya soul mission, kita udah punya misi jiwa untuk bisa ngamatin orang-orang, paling tidak dari si Lizard People ini. Orang-orang Lizard ini memang mereka tuh kayak bukan manusia gitu loh. Jadi mereka tuh kayak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya tetap dia kerja keras, tapi dia kayak punya privilege. Dan kalau kita yang di Starseed itu kita tidak sepowerful itu. Lizard People sih lebih powerful dari kita gitu. Tapi kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Earthseed ya, yang lahir di bumi, yang manusia, untuk sama-sama fighting against Lizard People. Sebetulnya antara Lizard People nih, aku keluarin satu kartu untuk Lizard People. Lizard People itu dia fokus sama tujuannya dia. Nah, apakah aku beli sama Lizard People? Aku beli. Ada beberapa teman aku yang bilang kayak gini. Mereka nggak sebut ini Lizard People, tapi sebutnya keturunan demon, keturunan iblis. Ya, soalnya ada teman aku kayak gini. Dia pernah di istilah kata di PDKT-in lah sama cowok yang super kaya banget gitu lah. Terus habis itu ayahnya teman saya itu bilang ke dia bahwa kamu mesti hati-hati, ngapain kamu sama orang-orang seperti itu yang kemungkinan bisa jadi adalah keturunan dari demon gitu, keturunan dari demon. Jadi keturunan dari orang-orang yang emang dia itu memang udah punya privilege datang ke bumi ini ya. Emang ya lu pasti kaya, lu pasti punya kekuasaan, lu bisa ngatur apa aja, lu bisa. Tapi orang-orang seperti itu bisa suka minum lah, suka seks lah, karena dia emang udah punya privilege gitu. Lu pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu? Yang kayak dari kecil dia kayak udah. Iya, kalau misalkan beberapa teman-teman artis ya memang udah lihat ya anaknya memang dapat privilege apa segala gitu ya. Oke, tiba-tiba panas kameranya. Nggak apa-apa, it's okay, lanjut aja dulu. Tapi yang gue masih belum dapat penjelasannya itu ya, mungkin nggak sih si Lizardman ini adalah Starseed, atau si Lizardman ini Starseed tapi Starseed yang misalkan kalau lu Starseed itu cuman lu hanya membawa berapa persen memori, nah dia memorinya lebih banyak atau misalkan gimana gitu. Ini pertanyaan gue kepo ya soalnya ya. Menurut gue karena Starseed itu kan istilah, Lizard People juga istilah ya. Tapi kita nih sama-sama nih, bukan terlahir di bumi ini gitu. Starseed itu dengan Lizard People itu berbeda, dan Lizard People itu bukan karena Starseed itu menurut aku lebih ke dia membawa high soul mission, misi jiwa yang sangat besar untuk melindungi umat manusia. Kalau Lizard People dia nggak untuk melindungi manusia, dia nggak untuk save the earth, dia hanya untuk menjalankan misinya untuk invasi bumi gitu loh, untuk menguasai manusia, untuk melakukan apa yang dia mau gitu, supaya manusia ngikutin dia. Kalau kita yang punya high mission, high soul mission itu, Starseed itu sebenarnya adalah untuk menyelamatkan manusia dan supaya mengikuti Tuhan. Oke, so bagaimana lu bisa menyimpulkan kalau si Babang Mark ini Lizard People? Sudah banyak teori konspirasi itu pasti. Terus yang kedua, ada orang-orang yang
mengkonfirmasi itu sih ya Pak ya. Oke. Terus sama dari yang aku lihat ya, bagaimana dia bisa begitu tenangnya, seperti kayak ketika dia menjawab sesuatu ya, ketika dia menjawab sesuatu dalam sebuah konferensi pers, itu dia tenang, dia seperti tahu apa yang memang ditujukan untuknya. Dan bahkan this is what I telling you, kalau kalian tahu Facebook kan sahamnya sempat down banget, Facebook menurun banget ya sejak kebocoran informasi seperti itu ya kan, kebocoran data informasi itu sebenarnya Mark pun udah tahu akan terjadi seperti itu. Karena dia memang half alien, dia memang udah bisa prediksi apapun yang ada di depannya. Ini gue masih di otak gue nih masih mencerna dan masih berpikir bahwa konfirmasinya apa nih gitu kan, karena balik lagi kalau gue berpikir secara logik kan, misalkan kayak lu mau bilang gue ya misalkan contoh lu dulu reinkarnasi lalu tuh ini gitu kan. Tapi lu nggak bisa membuktikan. Iya, ya karena kan? gue nggak bisa membuktikan. Oleh karena itu kan gue jadi bertanya-tanya dong, sama seperti, oke. Di sini ada kartu guidance ya. Langsung ya, ambil aja. Kalau gue emang kayak gitu ya, nggak bisa membiarkan orang kepo. Di sini ada kartu guidance, tapi ini sebenarnya memang kamu mesti di guidance sih. Jadi nggak bisa kayak simply lu tahu kalau dia itu alien atau enggak. Kayak the energy atau the vibe itu beda banget. Vibe-nya orang-orang ini adalah vibe dimana lo nggak bisa kayak lu ngikutin dia or lu takluk sama dia. Vibe-nya orang ini seperti itu. Dan ini bukan yang masalah kayak dia pakai black magic atau apapun, no, tapi emang dia punya vibe itu. Emang udah ada di his blood gitu loh. Kalau yang teman saya nyebutnya ya demon, dia itu ya half demon gitu, dia udah darah iblis gitu ya. Jadi iblis memang sempet, jadi ada pendapat ya dari teman aku, iblis memang sempet kawin dengan manusia, dan itulah sebabnya keturunan-keturunannya ada di bumi ini sampai sekarang. Itu teori yang berbeda. Kalau yang aku percaya tentang alien, kalau yang temanku percaya itu adalah demon. Menarik sekali. Karena mungkin nggak percaya, karena kan ada yang bilang bahwa alien itu sebenarnya ya demon. Jadi ada dua kepercayaan nih ya. Kalau Julius tuh percaya yang mana? Lebih percaya yang mana ya teman-teman? Atau teman-teman tulis di kolom komentar aja. Lu lebih percaya yang mana ya? Kalau gue sendiri sampai sekarang gue masih mencerna ya. Dalam artian kayak unbelievable ya. Unbelievable. For me it's unbelievable, dan for me gue masih buka YouTube deh, terus habis itu ketik lizard, LIZARD people, atau orang lizard. Ada beberapa yang pencinta teori konspirasi ada yang bicara soal itu, dan bahkan ada seorang pembaca tarot yang bicara soal itu. Stargirl Practical Witch pernah bicara soal itu, yang pernah saya tahu ya. Terus habis itu ada seorang kaum spiritual juga yang pernah bicara soal itu, dan mereka percaya banget. Dan bahkan Stargirl bilang dia sempat melihat ada orang seperti itu. Dan gue sendiri pernah melihat di Indonesia, itu ada orang yang benar-benar yang kayak, kalau cirinya orang lizard itu pandangannya tuh nggak ada full of love gitu, pandangannya tuh kayak tajam, bola mata yang di tengahnya itu kayak tajam banget, dan kayak bukan kosong tapi lebih kayak tajam banget. Oke. So kalau misalkan lu ngomong dari pandangan mata, adakah orang-orang lain selain Babang Mark ini yang seperti itu? Masih banyak di dunia ini. Dan itu yang memang punya privilege dalam artian jadi wealthy people, maksudnya orang-orang kaya atau dia tersebar, nggak cuma di sana. Dia punya privilege seperti itu karena dia sudah terlahir, dan dia biasanya sudah terlahir dengan talent nyanyi yang wah banget gitu. Contohnya kayak Beyonce, talent nyanyi yang wah banget gitu. Gue penggemar Beyonce, penggemar banget dari dia, mulai dari Destiny Child. Cuman anehnya ketika dia keluar dari Destiny Child itu udah kayak tuh kan gue ngerti musik banget gitu, because I love music gitu. Waktu dia keluar dari Destiny Child dan dia solo karir sendiri, entah kenapa dia boom, sedangkan si Kelly Rowland dan temennya itu kayak kesingkir aja gitu. Tapi kalau Beyonce itu kayak boom gitu, kayak boom.
ya oke, she's sexy, she's hot or whatever is that ya. Tapi emang dia memang udah punya talent itu, dia udah punya dia punya half alien blood gitu, dan itu yang terbawa di dalam diri dia sehingga dia bisa banget untuk membuat orang terkesima dengan lagunya dia, karena emang dia udah bawa power itu. Karena dari obrolan kita ya sampai sekarang yang gue masih belum serk adalah ketika ada kesimpulan bahwa this is alien people lah, intinya seperti itu ya, alien people dan dari bangsa alien. Nah, itu yang masih gue pikirkan, apa bedanya dengan yang reinkarnasi dari itu, yang reinkarnasi dari sana gitu kan, itu masih berputar di seputar itu ya. Mungkin ya ini kesalahan pada kamera ya, bukan kesalahan pada kamera, maksudnya kesalahan pada gue yang memang gue mencernanya mungkin belum dalam kali ya, dan gue totally new about the Lizard People one gitu kan. Lizard People sama masuk si Starseed sama Earthseed ini ya. Iya, Starseed gue udah pernah dengar lah ya, sudah pernah dengar, tapi memang penjelasan deepnya gue nggak tahu ya. Karena memang saya juga orang baru di dunia keperkepoan ini gitu kan, jadi butuh banyak sumber-sumber lain yang bisa dikepoin soal masalah Starseed lah, soal masalah ini Lizard People juga for me it's very new gitu loh. It's very new, dan entah kenapa ketika ngobrolin ini gue nggak tahu apa karena memang setelah kita ngobrol tadi apa segala energi gue drowning banget, tapi yang ini tuh bener-bener capek banget gue bener-bener ya kita udah pernah ngomong panjang gitu ya. Udah mau tidur. Iya, sebenarnya bukan gue mau tidur, tapi gue sambil mikir, sambil gue mesti merem untuk memikirkan si Lizard People tuh apa. Bukan mau tidur ya, dalam artian gue selama ini gue bisa coba memikirkan tanpa gue harus merem. Tapi ini udah sampai kayak energi gue capek dan gue mesti merem dulu sambil gue mikirin Lizard People itu jadi, apa. Iya, jadi balik lagi yang ya sampai sekarang yang jadi pemikiran gue adalah how you bagaimana bisa mengkategorikan ya? Bagaimana lu dengan pasti dengan yakin mengkategorikan bahwa si ini tuh Lizard People gitu loh. Itu yang sampai sekarang gue masih. Kalau Lizard People sendiri itu sebenarnya gue tuh baru tahu itu dari ini, to be honest ya, gue baru tahu itu dari googling sama gue pernah baca literatur sama di YouTube. Tapi apa yang gue lihat sendiri itu benar-benar gue lihat orang-orang yang kaya banget, tapi kayak eye contact-nya tuh beda banget, terus udah gitu. Ini sorry ya, bukan gue potong apa segala ya, karena gue kepo gitu ya. Lu sambil jelasin sambil gue googling ya. Iya boleh. Karena gue beneran kepo dan gue beneran pengen tahu gitu. Lizard People tuh apa? Yes. Dan sosok ini tuh sosok yang kayak dia bisa muncul dengan tampang yang ganteng banget, kayak super perfect. Bisa jadi dia lulusan Harvard lah, bisa jadi dia pinter banget lah, bisa jadi dia kaya banget, dan hidupnya kayak enak banget aja gitu. Tapi paling hidupnya tuh kayak bisa jadi perfect banget gitu, karena emang dia udah carry the blood gitu, dan dia sudah punya skill yang sudah dipermudah sehingga dia tidak perlu berusaha lebih banget untuk melakukan sesuatu gitu. Dan biasanya half alien, even Starseed pun itu memang dia kan sudah punya anugerah yang lebih ya. Tetap dia akan mengalami masa-masa kejatuhan, masa-masa kayak ya nggak mungkin lah, contohnya kayak Mark Zuckerberg, masa nggak diomongin orang, ya pasti diomongin orang juga kan. Tapi kan dia tidak mengalami kejatuhan, tidak mengalami hal. Nah, itu bedanya Lizard People tuh strong, very strong gitu loh, very strong. Dan kalau memang dibilang dia half demon kali iya ya gitu. Tapi aku nggak bisa mendefinisikannya demikian gitu. Saya ngambil teori ini karena benar-benar saya baca literatur. Tapi ketika dikatakan bahwa Lizard People itu adalah orang-orang yang kita lihat di jalan, maksudnya yang kita lihat dia betul-betul super kaya banget dan super punya uang banget dan dia kayak sempurna banget. Nah, ketika saya lihat itu dan saya ketemu dengan sosok itu, saya kayak benar-benar kayak oh wow, ini kayak benar-benar eksis di dunia ini gitu. Dia kayak tanpa perlu usaha dia sudah hadir di bumi ini, dan dia super ganteng banget atau dia super cantik banget, dia kehidupannya hedon banget gitu. Dan meskipun sorry ya, mungkin dia
ada nih misalnya dia punya pacar lah, punya apa, itu pacarnya juga artis lah atau apa, emang kehidupan dia seperti itu gitu. Karena ini ketika ini gue langsung baca aja dari salah satu portal news ya. Teori ini cukup dipercaya oleh sebagian besar orang di dunia. Bahkan diperkirakan 4% orang Amerika Serikat mengiyakan hal tersebut. Inilah yang sebagai, nah ini masih ada tulisannya, inilah yang disebut sebagai, di sini ada call to direction gitu. Jadi ini tuh cuman kayak apa ya, kayak soon dunia ini akan tahu dia berasal dari mana. Salah satu public figure-nya Indonesia lah ya, dia sempat mengangkat dan memunculkan beberapa teori konspirasi tentang COVID ini. Dan salah satu literatur yang sempat gue baca itu